Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indra Maulana, dengan NPM 04033223800004, dari D3 Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemrograman Python, pengertian dan sebagainya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi yang intinya, kita bahas dulu apa sih pengertian dari Python. Nah, Python itu adalah bahasa dari pemrograman yang banyak sekali digunakan dalam aplikasi web, pengembangan perangkat lunak, ilmu data, dan machine learning atau ML. Developer menggunakan Python itu karena efisien dan mudah untuk dipelajari serta dapat dijalankan dengan berbagai platform. Nah, perangkat lunak Python juga dapat diunduh secara gratis di web-web yang sudah ada dan terintegrasi baik dengan semua tipe sistem. Nah, dan meningkatkan untuk kecepatan pengembangan. Nah, untuk apa sih itu manfaat dari Python itu? Manfaat Python itu mencakup beberapa hal. Yang pertama itu developer dapat dengan mudah untuk membaca, memahami program Python itu sendiri karena memiliki sintaksis dasar seperti dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa universal. Yang kedua itu Python membuat developer lebih produktif. Yang ketiga itu Python memiliki pustaka standar yang besar berisi kode dapat digunakan kembali untuk hampir semua tugas yang kita butuhkan. Nah, yang keempat itu developer dapat dengan mudah untuk menggunakan Python ini dengan bahasa pemrograman yang populer seperti Java dan C++. Nah, untuk yang kelima, komunitas aktif Python memiliki jutaan developer di seluruh dunia. Jika mengalami kesulitan juga bisa dapat menggunakan dukungan dari komunitas itu sendiri. Yang keenam itu tersedia banyak sumber daya bermanfaat di semua internet. Banyak juga yang mempelajari Python, contohnya menemukan video, terus tutorial, dokumentasi, atau panduan developer itu sendiri. Yang ketujuh, Python portable untuk beragam sistem operasi komputer seperti Windows, Mac OS, dan Linux atau Unix. Nah, kita akan mengenal lebih jauh tentang penulisan dasar Python. Untuk struktur identasi, Python itu menggunakan identasi untuk mendefinisikan blok kode. Gunakan spasi, 4 spasi umumnya direkomendasikan, dan untuk mengatur blok kode secara hierarkis. Hal ini penting untuk meningkatkan keterbacaan dan struktur kode. Contohnya seperti dalam video ini. Nah, untuk yang kedua dari penulisan dasar Python itu ada pernyataan dan baris baru. Setiap pernyataan dalam Python diakhiri dengan baris baru, dan untuk pernyataan dan baris baru itu tidak perlu untuk menggunakan tanda titik koma seperti pada coding yang lain untuk menandakan akhir pernyataan, seperti pada contoh print dalam kurung tanda kutip. Nah, dimasukkan dalam pernyataan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, dan untuk yang ketiga ini ada komentar. Komentar ini menggunakan tanda pagar untuk membuat komentar dalam Python. Komentar itu digunakan untuk menjelaskan kode atau memberikan informasi tambahan dan tidak dieksekusi oleh interpreter. Seperti pada contoh di atas ini, komentar satu baris dan ada komentar multibaris. Selanjutnya ada variabel.
Variabel ini digunakan untuk menyimpan data dalam Python untuk mendeklarasikan variabel dan menggunakan tanda sama dengan setelah nama variabel di sebelumnya diikuti dengan nilai yang ingin disimpan. Seperti pada contoh nama saya sama dengan tanda kutip bar. Dilihat pada contohnya. Nah, yang seterusnya ada tipe data. Python ini mendukung berbagai tipe data seperti int, bilangan bulat, float atau bilangan desimal, string, bool atau boolean, atau list, daftar, tuple, atau dict atau kamus. Nah, pastikan untuk menggunakan tipe data yang tepat untuk variabel yang diinginkan. Seperti pada contoh, untuk angka bulat, angka desimal, untuk kata, benar, salah, daftar angka, tuple angka, dan kamus data. Nah, selanjutnya ada operator. Operator ini digunakan untuk melakukan operasi pada data. Python ini menyediakan berbagai operator aritmatika, perbandingan, logis, dan lain sebagainya. Untuk contohnya ada di atas. Seterusnya ada control flow. Pernyataan control flow ini menentukan urutan eksekusi pada kode berdasarkan kondisi tertentu, seperti pernyataan if, else, elif, for, dan while, memungkinkan kita untuk mengontrol alur program. Untuk pada contohnya ini, if umur saya kurang sama dengan dari 18, untuk printnya berarti Anda sudah dewasa, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada fungsi. Fungsi itu adalah sebuah blok kode yang dapat digunakan kembali untuk melakukan tugas tertentu. Didefinisikan fungsi dengan menggunakan kata kunci def diikuti dengan nama fungsi, tanda kurung, parameter jika ada, dan tanda titik 2. Nah, yang selanjutnya ada modul dan pustaka. Python itu menggunakan modul dan pustaka untuk menginfor fungsi dan kelas yang telah ditulis sebelumnya, dan digunakan untuk perintah import untuk memuat modul atau pustaka, seperti pada contoh. Selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi ini sangat penting untuk menjelaskan kode kita dan membuatnya mudah dipahami oleh orang lain, menggunakan tanda kutip 3 ganda seperti pada gambar untuk membuat string dokumentasi yang dilampirkan ke objek kode, seperti pada contoh untuk codingan Python. Nah, kita masuk ke aplikasi Python dalam kehidupan nyata. Python itu diterapkan dalam berbagai bidang dan aplikasi, termasuk pengembangan web, analisis data dan ilmu data, kecerdasan buatan, pengembangan permainan, dan automatisasi dan skrip. Nah, untuk pengembangan web ini seperti Django dan Flash memungkinkan pengembangan untuk membuat situs web yang kuat dan scalable menggunakan Python. Dan untuk analisis data dan ilmu data itu library seperti Pandas, NumPy, dan Matplotlib memungkinkan para ilmuwan data untuk melakukan analisis data, visualisasi, dan pembelajaran dengan Python. Nah, untuk kecerdasan buatan seperti library seperti TensorFlow, PyTorch menyediakan alat yang kuat untuk mengembangkan model, dan untuk Python untuk pengembangan permainan itu baik pengembangan inti permainan maupun membuat alat-alat pengembangan lainnya. Dan untuk otomatisasi dari skrip digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan penulisan skrip-skrip untuk berbagai keperluan. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan, karena masih sama-sama kita belajar. Saya Indra Maulana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.